البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya kitab tentang masalah Lailatul Nisfi Sya'ban, tetapi masih belum sempurna, maka belum layak untuk Ana sebarkan. Tetapi secara garis besarnya adalah bahwasanya amalan tadi adalah amalan bid'ah, membuat acara khusus di Nisfu Sya'ban, ibadah khusus. Memang ada riwayat, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban ila khalqih." Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan diri. Yang lain mengatakan, yaitu melihat di malam pertengahan Sya'ban kepada para makhluknya. Dijelaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah bahwasanya hadis ini mungkar. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abi Khalid. Dan saya tidak tahu dari mana datangnya ini. Sebagaimana di dalam Ilal Ibni Abi Hatim. Dan juga Al-Hafidh Ad-Daruqutni rahimahullah telah menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang jauh lebih luas. Tentang hadis Mu'ad bin Jabal ini, bahwasanya memang hadis ini adalah mungkar. Bisa dilihat sendiri dalam Ilal Ad-Daruqutni. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Dari hadis Mu'ad bin Jabal juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahin." Allah menampakkan diri kepada para makhluknya. Boleh juga diartikan Allah melihat kepada para makhluknya di malam pertengahan Sya'ban, kemudian dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang sedang ada persengketaan. At-Tabrani telah menyebutkan hadis ini tidak diriwayatkan dari Auza'i dan dari Ibnu Sauban kecuali oleh Abu Khalid Utbah Ibnu Hammad. Dia menyendiri di sini. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban terkait dengan hadis ini juga. Maka masing-masing dari jalur Abu Khalid atau Abu Khulaid Utbah Ibnu Hammad, demikian pula jalur yang lainnya itu dari sanad Makhul dari Malik Ibnu Yukhamir. Sementara Makhul ini banyak melakukan perlompatan dalam riwayat. Dan Al-Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, beliau mengatakan telah diriwayatkan sholat nisfu Sya'ban dari dua jalur yang lain dan dua-duanya maudhu, palsu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa telah menyebutkan bahwasanya sholat raghaib itu bid'ah dengan kesepakatan para a'immah agama ini. Tidak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga disunahkan oleh seorang pun dari para khulafaur rasyidin, tidak juga dimustahabkan oleh salah seorang pun dari imam agama ini seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, As-Sauri, Al-Auza'i, Al-Lais dan yang lainnya. Dan hadis yang diriwayatkan tentang masalah ini adalah dusta dengan kesepakatan para ahli ma'rifah bil hadis. Demikian pula salat yang disebutkan di awal malam Jumat dari Rajab. Demikian pula salat di malam Mi'raj. Demikian pula Alfiyah Nisfu Sya'ban, yaitu ada salat khusus yang di situ dibaca Qul huwallahu ahad dengan kadar yang banyak sekali. Demikian pula salat khusus hari Ahad. Demikian pula salat khusus hari Isnin dan yang lainnya dari hari-hari dalam 7 hari. Ini semua adalah kebid'ahan. Walaupun telah disebutkan
oleh sebagian penulis dalam masalah raqaiq, tapi tidak ada perselisihan di kalangan ahli ma'rifah bil hadis bahwasanya hadis-hadis tadi semuanya adalah palsu. Amalan tadi tidak dimustahabkan oleh seorang pun dari a'immatuddin, pemimpin agama ini. Baik. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala bahwasanya melakukan qiyamul lail itu mustahab di sepanjang malam dalam 1 tahun. Dan Nabi SAW dahulunya wajib untuk menjalankan itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para a'imah dahulunya, asalnya wajib untuk Nabi. Kemudian beliau mengatakan hanyalah yang terlarang, yang mungkar adalah mengkhususkan beberapa malam melakukan dengan suatu sholat yang khusus, dengan sifat yang khusus, serta menampakkan amalan tadi bagaikan suatu amalan yang telah pasti dari syariat Islam. Seperti yaitu diperlakukan bagaikan sholat Jumat, sholat Id, dan sholat Tarawih. Dan orang-orang mereka menerima amalan-amalan tadi. Dan kemudian sejak kecil anak-anak dididik untuk itu, ditarbiyah. Dalam keadaan bapak-bapak mereka juga terbiasa melakukan itu, memeliharanya, bagaikan mereka memelihara sholat wajib, bahkan lebih keras lagi pemeliharaannya. Dan mereka demi menampilkan syiar ini, mereka sampai melakukan yaitu berhias-hias, menyalakan api, memberikan nafkah-nafkah, bagaikan mereka sedang memperhatikan 2 hari raya di dalam Islam, bahkan lebih besar lagi. Baik. Kemudian sampai kepada ucapan mereka, wa fi hadza khallatu diya al-haqqi bi dhalamil batil. Di dalam amalan tadi mereka telah mencampurkan cahaya kebenaran dengan gelapnya kebatilan. Dan boleh jadi itu berlangsung karena kepalsuan yang dilakukan oleh pendusta dan perbuatan dari orang yang jahil. Selesai dari Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Kemudian beliau juga mengatakan fasl tentang bid'ahnya nisfun dari Sya'ban. Adapun salat alfiyah, yaitu salat di malam nisfu Sya'ban, dinamakan demikian karena di dalamnya dibacakan Qul huwallahu ahad 1000 kali. Karena dia dikerjakan sebanyak 100 rakaat. Di setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 1 kali. Setelahnya adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dan seterusnya. Beliau menyebutkan sampai pada kalam beliau, orang-orang awam terfitnah dengan ini, dengan fitnah yang besar. Dan dengan sebab ini akhirnya dinyalakan pelita-pelita di semua masjid-masjid. Dikerjakan sholat di situ. Dan bid'ah tadi terus berlangsung sehingga banyak kefasikan, banyak kemaksiatan, percampuran lelaki dan perempuan dan seterusnya. Beliau menyebutkan itu. Dan kalam banyak sekali dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits tentang masalah ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in juga membahas masalah ini dan membantah orang-orang yang memberikan syubhat-syubhat terkait dengan masalah ini. Silakan dibaca dalam I'lamul Muwaqqi'in. Adapun para masyayikh zaman sekarang, para a'immah zaman sekarang seperti Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin dan lain-lain, ada kalam-kalam terkait dengan bid'ahnya perayaan malam nisfu Sya'ban itu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.